Kisah Abu Bakar As-Siddiq bersama Bu Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Teman-teman, Bu Asma hari ini bahagia sekali. Bu Asma bisa memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum itu kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Hayya naftah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah pemahaman kepadaku. Amin. Teman-teman, insya Allah Bu Asma akan berkisah mengenai salah satu sahabat Nabi. Nah, siapa ya? Sebelum itu Bu Asma ingin tahu nih, apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan kisah dari Bu Asma? Coba ya, Bu Asma mau nyanyi dulu ah. Kalau kau sudah siap, duduk yang rapi. Kalau kau sudah siap, duduk yang rapi. Ayo teman-teman, ayo teman-teman. Siapa yang sudah siap duduk yang rapi? Masya Allah, keren sekali teman-teman. Teman-teman semua sudah siap mendengarkan kisah dari Bu Asma karena teman-teman sudah bisa duduk dengan rapi, tertib, dan juga Bu Asma lihat sudah fokus nih ya. Sudah menyiapkan telinganya dengan baik. Nah, yuk Bu Asma akan berkisah mengenai siapa teman-teman? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Baik, Bu Asma akan menggunakan buku pendidikan agama Islam. Pengarangnya atau penulisnya adalah KKG SIT Nurul Fikri ya. Teman-teman sudah lihat ya, buku ini banyak sekali warna-warnanya dan juga ada perempuan dan juga laki-laki ya. Masya Allah, yang perempuan menggunakan jilbab dan yang laki-laki menutup aurat dengan baik ya. Nah, oke teman-teman, yuk dibuka halaman 199. Sudah? Baik, yuk kita dengarkan kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar adalah seorang lelaki merdeka dan hartawan besar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk mengajak manusia agar mereka memeluk agama Islam. Abu Bakar adalah pemuda yang pertama memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Abu Bakar termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan pertama yang masuk ke Islam. Ketika memeluk Islam, Abu Bakar memiliki beberapa uang dirham. Uang itu kemudian beliau infakkan di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda sebagai berikut. Tidaklah saya mengajak seseorang kepada Islam, melainkan ada padanya mau mundur kecuali Abu Bakar. Maksudnya adalah ketika mengajak seseorang untuk masuk Islam, Rasulullah pasti melihat keraguan pada orang itu. Namun tidak demikian dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada rasa bimbang atau ragu sedikit pun
pada dirinya. Ya. Keutamaan Abu Bakar. Saat peristiwa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, Rasulullah menerima perintah salat 5 waktu. Sungguh besar kekuasaan Allah, karena perjalanan ini hanya berlangsung dalam berapa teman-teman? Dalam waktu semalam saja. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ketika Rasulullah menceritakan hal tersebut, banyak orang yang tidak mempercayainya. Namun, lain halnya dengan Abu Bakar. Dia membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Tidak ada keraguan sedikit pun pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, yang benar dan dapat dipercaya. Abu Bakar selalu menemani Rasulullah untuk berdakwah siang dan malam. Ketika peristiwa hijrah, yaitu saat Rasulullah pindah ke Madinah, Abu Bakar menemaninya bersembunyi di gua apa teman-teman? Di gua Sur, betul. Abu Bakar berjaga-jaga ya, agar kaum Quraisy tidak mengetahui keberadaan mereka. Abu Bakar juga merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kiprah perjuangan Abu Bakar menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar termasuk orang-orang yang akan dijamin masuk surga. Abu Bakar dinilai ikhlas dalam melakukan perjuangan dan pengorbanan demi Islam sehingga dia layak mendapatkan surga. Jasa-jasa Abu Bakar. Abu Bakar memerdekakan sejumlah budak yang disiksa karena mereka memeluk Islam. Salah satu di antaranya adalah siapa yang tahu? Ya betul, Bilal bin Rabah. Meskipun disiksa oleh majikannya, Bilal tetap menyebut Ahad, Ahad, Ahad. Abu Bakar tidak tega melihat penderitaan Bilal. Lalu Abu Bakar membelinya dengan harga yang mahal. Sejak saat itu Bilal merdeka dan kemudian menjadi pahlawan Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Pada saat itu, banyak umat Islam yang murtad keluar dari Islam. Terjadilah peperangan di antara mereka. Perang ini dikenal dengan nama Perang Riddah. Ya, Riddah itu berarti berbalik menjadi kafir. Perang tersebut menyebabkan meninggalnya 70 penghafal Quran mati syahid. Pada saat itu Quran dicatat secara terpisah-pisah teman-teman. Bayangkan kita kehilangan 70 penghafal Quran pada saat itu ya. Umar menyarankan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar membuat tim yang bertugas untuk mengumpulkan dan menuliskan bacaan Al-Quran. Bacaan Quran itu dicatat di mana teman-teman? Pelepah kurma, di daun, di tulang ya. Dicatatnya di situ teman-teman. Saat itu belum ada yang namanya kertas ya seperti Al-Quran sekarang. Nah, semua dijadikan satu. Berkat jasa Abu Bakar, kita dapat membaca Al-Quran. Masya Allah ya, luar biasa. Nanti pada masa Utsman, Al-Quran dicatat dalam buku. Begitu teman-teman. Ketika pada saat masa Utsman baru dicatat di dalam buku ya. Jadi ketika pada saat masa Abu Bakar dicatatnya di pelepah Quran.
Sama tadi ya di Daud dan juga di tulang. Belum ada kertas saat itu. Begitu teman-teman kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman, tadi kita sudah selesai ya mendengarkan kisah mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan membahas mengenai keteladanan yang ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq. Yuk, keteladanan yang dapat kita contoh dari kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama, setia kawan, dan yang kedua adalah selalu berkata benar dan atau jujur. Nah, itu ya. Jadi Abu Bakar selalu menemani Rasulullah untuk berdakwah dari siang dan malam. Abu Bakar juga merupakan salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Karena kita lihat ya kiprah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq ya, di mana menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar dinilai ikhlas dalam melakukan perjuangan dan juga pengorbanan demi agama Islam, sehingga beliau layak untuk masuk ke dalam surga ya gitu. Kemudian Abu Bakar pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan Isra Mi'raj ya, dimana pada saat itu banyak orang-orang yang tidak mempercayai, tapi berbeda ya dengan Abu Bakar As-Siddiq, langsung percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq ya, artinya adalah yang benar atau dapat dipercaya. Gitu deh teman-teman, ini keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Bu Asma tutup untuk hari ini, kita akan ada beberapa pertanyaan nih agar Bu Asma mengetahui teman-teman menyimak atau tidak ya apa yang disampaikan oleh Bu Asma. Yang pertama adalah, siapakah nama budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya, betul, adalah Bilal bin Rabah. Keren. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan jasa-jasa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk agama Islam. Boleh dua ya. Ya, yang pertama tadi betul, memerdekakan budak-budak. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dan menuliskan bacaan Al-Quran. Masya Allah, di mana dituliskannya? Ayo, pertanyaan ketiga tuh, di mana dituliskannya? Ada 3, apa aja? Ya, pelepah kurma, betul. Terus daun, betul. Terus dituliskannya kemana lagi? Ya, ke tulang, betul sekali. Kemudian masih pertanyaan lanjutannya ya, yang keempat, pada zaman siapakah, pada zaman khalifah siapa Al-Quran sudah mulai dibukukan? Ya, pada zaman Utsman. Masya Allah, luar biasa. Kemudian pertanyaan yang kelima, yang terakhir deh ya, ini ya. Sebutkan keutamaan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa tuh? Ya, yang pertama apa teman-teman? Mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengenai Isra Mi'raj, perjalanan dalam 1 malam. Ya. Kemudian yang kedua, apa lagi? Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu menemani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari siang dan malam ya, menemani ketika beliau hijrah ke Madinah. Bersembunyi di mana? Di Gua Sur. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman, hari ini hebat.
Begitu ya teman-teman, cukup sekian untuk hari ini kisah mengenai Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf jika Bu Asma banyak sekali kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.